Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, para asatid, para alim ulama dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus guru kita Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA yang akan menyampaikan kajian dialog zuhur pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Rabu 12 Juni 2024 Miladiyah, bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1445 Hijriah. Sebagaimana biasa, beliau memangku kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Syekh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain Al-Hisni Ad-Damashqi. Dan pada kesempatan siang hari ini, mengingat hari kurban Udhiyah ini sudah beberapa hari lagi, Senin insya Allah kita masuk sholat Aid atau hari raya Idul Adha, kemudian Ayyamut Tasyrik Selasa hingga Kamis. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang memiliki harta kelebihan dapat berkurban di tahun ini. Demikian kira-kira kajian kita akan membahas tentang udhiyah atau kurban. Jamaah rahimakumullah serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, kajian kita diawali dengan penyampaian materi oleh guru kita, dan selanjutnya kita buka dialog ataupun tanya jawab. Bagi jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui mic yang kami sediakan, baik Bapak dan Ibu. Dan bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Mari kita buka pertemuan pengajian dialog zuhur pada kesempatan siang hari ini dengan membaca Ummul Quran dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat serta ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likunyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Dzulhijjah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita berkurban, maka masalah kurban ini kita bahas lagi supaya lebih kuat ingatan kita, dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa kita diskusikan supaya menambah keyakinan kita. Kifayatul Akhyar ini sebagaimana kita ketahui adalah kitab mazhab Syafi'iyah. Beliau ulama-ulama Syafi'iyah. Mazhab itu adalah metodologi. Di mazhab Syafi'i punya metodologi memahami Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Memahami Quran Sunnah, Al-Quran Hadis, dia harus menggunakan metodologi yang dilakukan ulama salaf
Dan metodologi itu disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah yang disebut dengan mazhab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ini disebut dengan istilah udhiyah dalam kitab fikih. Udhiyah ini huruf ya-nya bertasydid. Artinya adalah binatang ternak yang disembelih dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata kurban itu berasal dari kata qoroba. Qoroba itu artinya dekat. Ada istilah dalam bahasa Yunani makrobatan. Itu tempat untuk pengorbanan, tempat untuk setara dengan makrobatan, ya, tempat pengorbanan. Maka secara bahasa sebenarnya kurban itu dilakukan adalah untuk qoroba, mendekatkan diri kepada Allah. Karena salah satu tujuan ibadah itu adalah termasuk salah satu ciri ibadah yang diterima oleh Allah apabila ibadah kita itu bisa menghasilkan rasa dekat. Rasa dekat, rasa cinta, dan ketaatan penuh, ketundukan. Maka di dalam bahasa lain seperti Ibnu Taimiyah saja misalnya menyebut ibadah itu adalah perbuatan taat yang dilakukan penuh ketundukan dan diiringi rasa cinta. Diiringi rasa cinta, rasa dekat dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendefinisikan ibadah kurban ini adalah binatang ternak yang disembelih untuk beribadah kepada Allah. Kapan waktunya? Hari-hari haji. 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau kita lakukan di luar bulan Zulhijjah, maka itu bukan korban namanya. Kalau kelahiran anak namanya akikah. Kalau di luar itu namanya nanti sedekah. Jadi ibadah-ibadah mado ini ada dia waktunya yang muaddad, ya ditentukan waktunya. Ada yang waktunya panjang. Ada yang waktunya singkat, dipersempit dia. Ini dalam fikih disebut ada wajib yang diluaskan waktunya, ada wajib yang disingkatkan waktunya. Kurban ini termasuk perbuatan sunnah yang disingkatkan waktunya. Dalilnya, misalnya yang sering kita baca adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Allah, sembahlah Allah dan berkorbanlah. Jadi korban ini termasuk perintah yang jelas nasnya, dalilnya baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis. Ya. Inilah pendapat ulama yang masyhur. Korban ini juga merupakan syiar ya, untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya selalu kita pelajari, berulang-ulang dijelaskan ustadz-ustadz kita bahwa sejarah korban ini adalah di mana Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya Nabi Ismail setelah bermimpi berkali-kali. Mimpi ini berulang-ulang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut bahwa Nabi Ibrahim ceplos salah ngomong. Seandainya anakku Ismail pun diminta Allah dikorbankan demi cintaku kepada Allah, maka aku akan korbankan. Aku akan tunjukkan bahwa aku lebih mencintai Allah dari anakku. Padahal Ismail ini sebagaimana kita ketahui adalah beliau berdoa Rabbi habli minas sholihin selama 40 tahun. Istri beliau mandul baru nanti melahirkan anak yang namanya Ismail. Maka disebutlah dengan bahasa Ibrani Ismail. Isma mendengar Allah, Allah mendengar, Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim. Nah, pemahaman kita, sekiranya dulu Nabi Ismail itu disembelih, benar-benar disembelih oleh Nabi Ibrahim, mungkin orang akan takut masuk Islam karena terlalu berat ujiannya. Setiap tahun harus potong anaknya kan gitu kan.
Dan orang mungkin akan takut punya anak kan. Tapi karena Allah tukar dengan kibas, itu hanya menguji keimanan saja. Maka pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk anaknya hanya untuk menunjukkan betapa besarnya lambang kecintaan tertinggi. Sebab yang paling dicintai seorang ayah itu bukan harta, bukan istri, tetapi sebenarnya adalah anak. Laki-laki yang paling dia cintai selalu di atas istrinya, selalu di atas harta kekayaannya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban ini dianggap sunnah, ya, sunnah muakkad, tetapi dia sunnah muakkad dalam bentuk kifayah. Apa dalilnya? Misalnya Nabi SAW mengatakan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatal lakum. Saya disuruh menyembelih korban dan korban itu sunnah bagi kamu. Jadi sunnah dalam fikih itu anjuran, ya, dianjurkan, bukan diwajibkan. Kadang-kadang kalau orang terjebak dengan ilmu hadis, sunnah itu dianggap wajib sama dia. Kalau bahasa fikih, Nabi membahasakan sunnatul lakum, sunnah itu adalah anjuran. Dan untuk kalian dianjurkan. Kalau untukku umirtu, diperintahkan, diwajibkan amal. Begitu juga riwayat dari Qutni, kutiba 'alan nahru wa laisa biwajibin 'alaikum. Diwajibkan bagiku nahar, menyembelih korban, tetapi untuk kalian itu sunnah. Jadi ada beberapa amalan yang wajib bagi Nabi tetapi sunnah, anjuran bagi kita. Seperti sholat, witir. Nabi mewajibkannya. Kata Imam Hanafi, Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sehingga Imam Hanafi menganggap sholat witir itu wajib, sholat 5 waktu fardu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sholat 5 waktu itu fardu atau wajib sama. Sedangkan tahajud itu disetarakan dengan sunnah muakkad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun waktunya dalam Sahih Muslim disebut idza raaitumul hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Kalau kamu sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah sudah muncul, lihat hilalnya, dan salah seorang dari kamu bermaksud akan berkorban, hendaklah ia menahan diri tidak memotong dari rambut dan kukunya. Ini disunnahkan kita. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah tak boleh lagi memotong kuku. Tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sudah kita disunahkan sudah tidak memotong kukunya. Al-Hakim mengatakan hadis ini kalau sahih, kalau dilihat dari sisi sanad, karena sanadnya mengandung setara dengan sanad yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Kemudian, adapun korban itu termasuk sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini sama dengan fardu kifayah, hanya saja sebutannya beda. Maksud sama itu kifayahnya ya. Kalau wajib sama sudah kita ketahui, wajib perintah keras ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah sifatnya anjuran. Tetapi dalam hal kifayahnya sama dia. Kifayah itu maksudnya apa? Kalau salah satu seorang dari keluarga kita sudah berkorban, itu sudah yang lain sudah terpenuhi. Ya. Kemarin ada jemaah bertanya ke saya, Ustaz, bagaimana kalau anaknya berkorban, ayahnya juga berkorban? Ya nggak apa-apa, baguslah saya bilang. Dia kira korban itu hanya satu orang saja, kalau nggak ayahnya aja, maknya aja gitu kan. Keliru. Ya. Jadi di keluarga kita itu minimal satu orang. Kalau ayahnya berkorban, nah sudah dianggap sunnah kifayah, ya sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi. Bahkan Nabi pernah dalam satu riwayat sahih mengatakan menyembelih kambing, ya. Dan beliau mengatakan inilah korbanku dan korban bagi keluargaku dan umatku. Nah, ini yang kalau dalam mazhab Syafi'i, ya kalau mazhab Syafi'i ini bahasanya gimana kalau saya membahasakannya? Ini seperti khususiat Nabi SAW. Karena Imam Syafi'i, ulama Syafi'i tidak memakai pendapat satu kambing bisa untuk seluruh keluarga. Karena dalam mazhab Syafi'i hadis yang dipakai itu satu kambing itu untuk satu orang. Satu unta baru untuk bisa 7 orang sama lembu. Satu unta atau lembu 7 orang. Tapi kalau satu kambing 1 orang, nggak bisa 7. Ya, ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Walaupun memang ada hadis sahihnya Nabi ngomong gitu. Ya. Ini masalah keyakinan saja ya.
Kalau dalam mazhab lebih kepada mereka berpegang kepada hadis-hadis yang mengatakan bahwa satu onta itu cukup untuk 7 orang, begitu juga sapi, dan 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang saja. Ini disebutkan beliau dalam kitabnya wa yuzzi'u fihal jaza minad do'ni wasani minal ma'zi wal ibil. Binatang yang mencukupi untuk korban adalah kambing domba yang berumur 1 tahun. 1 tahun lebih. Domba berumur 1 tahun lebih. Kalau kambing biasa berumur 2 tahun lebih. Jadi domba dan kambing dibedakan. Kalau domba 1 tahun lebih, dia dianggap dewasa. Kalau kambing 2 tahun lebih. Unta dan sapi juga sama. Seekor unta cukup untuk 7 orang dan seekor lembu 7 orang, sedangkan seekor kambing untuk 1 orang saja. Inilah pendapat yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian orang yang berkorban itu harus orang yang merdeka dan mampu. Kata Al-Mawardi, penguasa, seorang imam boleh berkorban untuk orang Islam dengan mengambil baitul mal. Jadi korban ini boleh diambil dari APBN kalau bahasa Indonesianya. Jadi boleh dianggarkan untuk dari APBN, boleh. Karena disebut dari baitul mal ini, boleh. Tapi dikorbankan niatnya untuk umat Islam. Ya diniatkan saja untuk umat Islam. Ini menurut pendapat yang ashah, kecuali si mayit, ya, kecuali korban untuk mayit. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh berkorban untuk mayit, kecuali orang mati. Kecuali mayit itu nanti memberi wasiat, nak nanti kalau ibu meninggal, nanti kau korbankan aja lah. Harta ibu itu kan masih banyak buat korban untuk hari Idul Adha ya. Kalau ibu meninggal sebelum Idul Adha. Nah, itu kalau dia wasiat begitu, wajib kita laksanakan karena wasiat. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i ternyata berkorban untuk orang meninggal ini tidak dianjurkan. Malah di sini disebut tidak dibolehkan. Karena berkorban itu untuk orang yang hidup. Untuk orang meninggal. Untuk orang meninggal nanti sedekah namanya, bukan korban. Karena yang mendapat perintah adalah orang hidup, bukan orang meninggal. Orang meninggal kan habis perintah sama dia. Cuma kadang-kadang kan masih ada nanti umat Islam ini yang berkorban dibuatnya atas nama ayahnya yang udah meninggal, maknya udah meninggal, kan gitu kan. Ternyata dalam mazhab Syafi'i itu tidak dipakai. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebut itu tidak dibolehkan. Ada beberapa syarat dalam berkorban. Yang pertama, ya korbannya harus disembelih. Kemudian waktunya, dari sisi waktu sembelih itu, kemudian dari sisi jenisnya harus onta, lembu atau kambing dengan macam-macamnya. Ini beberapa hal yang akan dibahas dalam kitab ini, kata beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kambing tidak cukup kecuali jaza, yaitu kambing yang berumur 1 tahun menurut qaul yang ashah, ya 1 tahun lebih tadi, ya. Jajak dia harus berumur 1 tahun atau giginya sudah tanggal sehingga seperti sudah baligh. Jadi kalau disetarakan dengan manusia, manusia sudah baligh yang bisa dikorbankan. Nah, jadi kira-kira balighnya kambing itu dianggap oleh ulama apabila 1 tahun lebih atau sudah putus giginya. Kalau giginya sudah putus, berarti dia sudah baligh, dianggap sudah baligh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Qadi Abu Thayyib. Qadi ini sama dengan istilah kita hakim. Qadi Kulat, hakim agung. Karena hakim ini termasuk ulama-ulama yang kapasitas ilmu hukumnya, ilmu syariatnya pasti diakui masyarakat, baru bisa diangkat jadi hakim. Ya, kambing yang gigi susunya sudah tanggal dan gigi lainnya tumbuh. Nah, ini yang disebut tadi jaza ya. Dan dikatakan oleh Johari bahwa jaza adalah nama untuk kambing pada masa tertentu. Tak ada hubungannya dengan gigi tengahnya, gigi tumbuhnya. Nah, ini Johari malah tidak mengkaitkan dengan gigi.
Karena bahasa Nabi menggunakan jaza untuk kambing itu kan. Kata Ibnu Rib'ah, ulama mazhab Syafi'i, sebagian ulama mengutip artinya dari penduduk padang pasir bahwa biasanya bulu pada punggung kambing itu berdiri. Jika sudah rebah, tandanya kambing itu jaza. Kebudayaan masyarakat Arab waktu itu, kata beliau, malah yang sudah sampai jaza itu adalah kalau kambing itu ditandai dengan bulunya sudah berdiri. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan jajah itu kambing yang sudah berumur 6 bulan dan ada yang mengatakan 8 bulan. Sedangkan tani ialah kambing yang berumur 2 tahun. Tadi kan disebut Nabi kan wa yuzhi'u hal jaza minad nih. Disebutkan dalam kitab ini boleh berkorban dengan jaza, ya, jaza minad nih, kambing. Jadi kambing jaza namanya. Adapun yang kedua, as-sani minal ma'zi wal ibil. Yang dimaksud dengan sani, di sini dijelaskan beliau adalah sedangkan sani kambing yang berumur 2 tahun. Nah, walaupun kita melihat ada yang berpendapat 6 bulan tadi jaza itu, karena itu pendapat tidak kuat, maka jangan kita ambil ya untuk kehati-hatian. Lebih bagus kita mengambil pendapat yang asoh 2 tahun lebih, 1 tahun lebih untuk kambing ya. Dan untuk kambing jaza untuk kambing seperti yang kita jelaskan tadi. Ini menurut kalau yang lebih soheh dia kambing yang berumur 2 tahun as-sani namanya. Berbeda dengan do'nin atau do'nun karena rasa daging sani kurang daripada rasa daging do'. Karena itu diambil, ditambal dengan menambah umur. Disebut sani karena gigi serinya mulai terbit. Dan ada pula yang mengatakan sani kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi masuk tahun kedua, 1 tahun lebih. Adapun sani dari onta, kalau onta disebut sani, maksudnya onta yang sudah berumur 5 tahun masuk 6. Menurut kaul yang lebih sahih. Ada yang mengatakan masuk tahun ketiga. Ini menurut kaul yang lebih sahih yang lainnya ya. Dan ada yang mengatakan sapi yang masuk tahun keempat. Jadi antara sapi dan unta beda dia. Kalau unta berumur 5 tahun masuk 6. Sedangkan sapi di sini masuk tahun keempatnya. Ya, 3 tahun masuk keempat. Kemudian tidak ada perbedaan antara betina dan jantan apabila sudah memenuhi umur yang dibenarkan. Nah, jadi tak usah lagi kita tanya korban ini yang jantan atau betina kambingnya kan gitu. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bertanya rinci. Kata ulama Syafi'iyah tak perlu ditanya. Abu Suja mengatakan sama saja mau yang jantan betina. Memang yang jantan lebih utama, walaupun lebih utama menurut kaul yang rajih. Karena lebih enak dagingnya. Jadi utama karena lebih enak dimakan dagingnya. Dan kalau yang betina masih bisa beternak. Ya, kembang biakkan. Diambil dari pendapat Imam Syafi'i pula. Cukupnya binatang buruan karena yang betina lebih tinggi harganya. Dan dengan harganya dapat membeli makanan. Imam Syafi'i malah lebih berat kepada kambing betina malah ini. Unta mencukupi 7 orang. Demikian sapi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Jabir. Nahar nama Rasulullah SAW bil Hudaybiyah al-bada'ah an sab'ati wal baqar an sab'ati. Nah, ini yang disebut tadi hadis Sahih Muslim. Jadi dalilnya bahwasanya ini yang dipakai ulama Syafi'i. Jadi ketika ulama Syafi'i memangkai unta untuk 7 orang, kemudian sapi untuk 7 orang, bukan berarti itu pendapat akliyah. Dalilnya bukan akal semata-mata, bukan ra'yu, tetapi ini juga didasarkan kepada nas hadis Sahih Muslim. Dan ulama Syafi'iyah memilih hadis Sahih Muslim ini untuk mengistimbatkan hukum di mana unta itu dan sapi setara 7 orang. Ibnu Qattan mengatakan hadis itu sahih, sedangkan At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis itu tapi jalur gharib. Gharib itu hadisnya satu orang meriwayatkan. Tidak banyak, tidak ramai. Dan kambing mencukupi untuk 1 orang, juga untuk semua penghuni rumah
sebagaimana disebutkan di atas. Malah dia sebut gini, kalau kambing itu boleh untuk satu rumah. Maka dari situlah nanti dipahami oleh Abu Suja dan ulama mazhab Syafi'i bahwa satu kambing itu sunnah kifayah, sudah mencukupi untuk satu rumah, gitu ya. Sudah kifayah dia, sudah mencukupi minimal. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa arba'un la tujzi'u fid duhayah. Ada 4 binatang yang tak boleh, tak dianggap mencukupi untuk dikorbankan. Tak boleh. Yang pertama, binatang yang ketara buta setelah matanya. Ini bahasa lainnya aura. Aura itu binatang yang buta, jadi cacat dia kan. Yang kedua, binatang pincang kakinya. Ya, wal arja baina uraju, sebut arajuha. Jadi ini pincang kakinya. Kemudian wal maridatul bayyin, binatang yang benar-benar nyata sakit. Jadi kalau benar-benar sakit dia tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah yang sakit otak yang hilang sumsumnya kena kurus, binatang ajepak. Ajepak ini dia otaknya sakit, akibatnya binatang itu menjadi kurus. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh dikorbankan. Jadi dipilih yang bagus, Bapak Ibu. Jangan kita berkorban benda-benda atau barang-barang yang rusak atau barang-barang yang berpenyakitan. Sama dengan kita diberi orang barang rusak, kan kita nggak suka. Apalagi Allah. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik. Dia tidak suka, tak menerima kecuali yang baik. Maka sama dengan ketika orang mengeluarkan zakat itu kan. Ayat zakat itu turun, ada sahabat yang mengeluarkan korma yang masih muda, belum bisa dimakan. Lalu Nabi negur, ini siapa yang zakat seperti ini, kata Nabi kan. Rupanya ada seorang sahabat. Lalu turun ayat untuk mengatakan ketidakbolehannya, ya. Kemudian disyariatkan, sangat ditekankan, binatang korban itu juga tidak boleh cacat yang mengurangi dagingnya. Ya, misalnya buta sebelah matanya karena hilang biji matanya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis lain, arba'atul la tujzi'u fi adahi. Ada 4 binatang, ini tak boleh dikorbankan, tak bisa jadikan hewan korban. Yang pertama adalah ketara buta sebelah matanya, ini disebut aurat. Kemudian sakit yang jelas sakitnya pincang, arja, sakit jelas tulangnya. Yang ketiga lemas kurus, ya, ini disebut ajepak, yang badannya tidak berisi, tak berisi badannya, ada dagingnya, kurus kering. Latungko artinya tidak berisi badannya, disebutkan Nabi kan. Jangan dipilih menjadi hewan kurban. Tapi kalau pincangnya sedikit, tak ditinggalkan binatang ternak lainnya, tidak mengapa, sah. Jadi kata beliau, kalau binatang itu pincangnya dikit-dikit aja, sakitnya nggak parah gitu kan, nggak masalah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, binatang yang sakit karena adanya hadis, sakit kalau sakitnya tangan boleh dikira cukup. Hanya sakit-sakit sedikit, sakit tangan, sakit kakinya dikit. Tak menyebabkan dia kurus, tak merusak daging, boleh. Tapi kalau sudah merusak daging, mengurangi daging, menyebabkan dia kurus, ini tidak dibolehkan. Memang ada satu pendapat, satu wajah mengatakan pokoknya sakit nggak boleh. Ada juga yang mengatakan gitu. Ya tergantung kita lah untuk menghindarinya. Semakin bagus kita pilih korban kita, tentu pahalanya semakin besar, semakin baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkudis, jarba. Jika kudisnya banyak, tak mencukupi. Ini sama seperti tadi kan. Imam Syafi'i menentukan bahwa jarab kudis adalah penyakit yang merusak daging dan lemak. Ini kembali kepada daging tadi. Jadi kalau kudisnya merusak daging lemak, tak mencukupi. Tapi kalau sakit dikit-dikit aja, ini
sebagian ulama juga membolehkan. Ya. Imam Ghazali memilih pendapat bahwa binatang berpenyakit kudis tidak menghalangi untuk dijadikan korban. Itu pendapat Ghazali. Termasuk cacat taula, yaitu berputar-putar di tempat gembala dan tidak memakan rumput. Dan termasuk cacat yang tidak ada gigi. Ada giginya, hilang sebagian giginya nggak mengapa. Tapi kalau nggak ada giginya sama sekali, ini juga bermasalah. Kita mengurangi binatang korban. Wala tuzzi'u maqtu'atul udhun awiz zanab. Nah, di sisi lain beliau juga mengatakan, Abu Suja tidak boleh mengorbankan binatang yang putus telinga atau ekornya. Binatang untuk korban tak mencukupi, binatang yang putus telinganya tak mencukupi ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendapat juga mengatakan Imam Syafi'i, aku tidak menghafal satu dari Nabi SAW mengenai gigi sedikit pun. Dan mengenai gigi tidak boleh dipegang kecuali salah satu dua qaul. Tidak mencukupi karena menjejas daging meskipun sedikit. Jadi kalau Imam Syafi'i kalau hilang giginya nggak apa-apa, yang penting jangan mengurangi daging. Tapi kalau giginya hilang, tak bisa dia makan susah, mengurangi daging, nah ini yang tak bolehkan. Ini langsung pendapat Imam Syafi'i ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada pendapat lain juga dikatakan Abu Suja, dan mencukupi korban dengan binatang yang dikebiri, hoshi dan pecah tanduk. Jadi kalau tanduknya pecah atau binatang itu dikebiri, itu masih boleh. Karena tanduk tak dimakan kan. Termasuk alat kelaminnya, itu tidak bahagian dari mengurangi daging. Kemudian bagaimana dengan binatang yang sedang hamil, sedang bunting? Ada dua khilaf katanya. Ibnu Rib'ah beliau mengatakan qaul yang masyhur binatang yang sedang mengandung boleh karena berkurangnya daging ditambal dengan anak binatang itu. Dalam hal ini ada satu wajah lain mengatakan tidak mencukupi, tidak boleh. Kata Ibnu Naqib, wajah ini hanya disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab berdasarkan beritanya dan seterusnya. Adapun waktu menyembelih korban adalah waktu sholat Id hingga terbenam matahari pada hari-hari tasyrik. Berarti 4 hari ya. Id, setelah Id 10, 11, 12, 13 sampai maghrib. Ini dalam mazhab Syafi'i dipahami dari hadis petunjuk Nabi sampai tasyrik. Habis hari raya tasyrik itu sampai apa? Terbenamnya matahari. Ghurubis syamsi. Berarti sampai maghrib. Habis maghrib maka tidak boleh lagi. Maka dalam riwayat Bukhari Muslim disebut dalilnya barang siapa menyembelih korban sebelum sholat hari raya maka sesungguhnya mengapa anda mengubahnya kepada pertimbangan waktu? Jawabnya ialah bahwa mengerjakan sholat bukan syarat masuknya waktu sembelih sesuai dengan pendapat orang banyak dengan ittifaq. Maksudnya gini, kalau sholat idnya nanti jam 10, apakah sesudah sholat id baru nyembelih? Nah, bukan begitu. Tadi dibuat waktunya kan. Sebagian ulama itu menunjukkan tidak kepada sholatnya itu, tapi kepada waktunya. Ya. Kalau dia waktu sholatnya misalnya jam 8, jam 7 atau jam setengah 8, kira-kira jam 8 sudah boleh lah, kan gitu kan. Jadi kalau dianggap sesudah sholat, kalau sholatnya jam 10 gimana? Ya harus sholat, sudah sholat kan. Maka sebagian ulama menyebut kepada waktunya saja, tidak kepada sesudah atau sebelum sholatnya. Walaupun hadis ini secara tekstual sebenarnya mengatakan sesudah sholat. Baik, saya kira itu saja penjelasan beberapa tentang kurban ini, mana yang kita pilih, mana yang boleh, ukurannya, takarannya, termasuk waktu dalam melaksanakan ibadah kurban dalam fikih. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kalau ada yang mau bertanya, mendalaminya silakan. Ya, demikian hadirin jamaah Masjid Istiqlal dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Pembahasan tentang udhiyah atau kurban yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya.
bahwa dalam ibadah mahdoh itu ada waktu yang muaddah ya. Dan kemudian ada waktu yang dipanjangkan, ada yang disingkatkan. Termasuk muassah. Ya. Ini termasuk waktu untuk kurban ini waktu yang sempit, terbatas. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh guru kita, waktunya itu selesai sholat Idul Adha sampai menjelang terbenam matahari pada hari tasyrik. Kemudian berkaitan dengan ibadah kurban, juga kita banyak mendengar tentang bagaimana napak tilas daripada Nabiullah Ibrahim saat menyembelih putranya Ismail. Kemudian waktu tadi sudah dibahas, kemudian selama kita akan meniat kurban dan datang hilal, hendaknya tidak mencukur rambut, kuku dan sebagainya bagi orang yang niat untuk berkurban. Kemudian dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan atau tidak boleh berkurban untuk mayit, karena berkurban adalah perintah untuk orang yang hidup. Dan hendaklah berkurban dengan hewan-hewan yang sehat, gemuk, tidak cacat, seperti kupingnya terbelah, kemudian kakinya pincang dan sebagainya. Demikian kira-kira beberapa hal yang untuk menjadi pelajaran kita berkaitan dengan udhiyah ini. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita berkaitan dengan jumlah orang yang berkurban untuk 1 kambing, kemudian juga 7 orang untuk sapi dan unta dan sebagainya. Kami persilahkan bagi jamaah mungkin yang ingin bertanya. Kami sediakan mic bagi jamaah yang hadir, ada untuk ibu dan bapak. Dan sebelum sambil mempersiapkan pertanyaan, kita menyapa pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dari kejauhan. Ada Akib Karisma, ada Zilma Arheta, ada Rahadian dan Niswara, ada Junjuna, ada Abu Jibril, ada Jamjuri Wali Songo. Ini semua mengikuti kajian dari kejauhan. Ada yang dari luar Jawa, dari Jawa Timur, ada Sumatera. Nah, ini ada juga yang sepertinya menetap di sini juga. Kami persilakan kepada jemaah mungkin ingin bertanya berkaitan dengan kurban ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan daripada kurban ini, dan nanti yang makan juga ini harus menikmatinya dengan seksama nih Kiai. Jadi bukan hanya yang berkurban saja sebenarnya, termasuk yang karena kita dibolehkan untuk memakan. Umat-umat terdahulu itu kurban tidak dimakan Kiai. Sepertinya belum ada yang bertanya Kiai. Ya langsung mungkin sebelum ini Kiai menambahkan beberapa hal berkaitan dengan konklusi dari kajian kita ini. Padahal Kiai. Ya, ada sedikit lagi yang mungkin jadi polemik sebahagian orang ya. Mungkin perlu kita ingatkan, berkorban itu dalam mazhab Syafi'i, ini lagi-lagi saya katakan Syafi'iyah memilih, itu disunnahkan ketika kita berkorban itu membaca bismillah menyembelihnya, baca salawat, kemudian menghadap kiblat, bertakbir dan berdoa. Jadi ada 5 pada saat menyembelihnya. Sebagian orang kan ada yang berpendapat kalau berkorban itu menyembelihnya enggak baca bismillah, itu kan jadi haram kan gitu. Karena ada mazhab yang berpendapat seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i walaupun nanti misalnya tukang motongnya itu tak baca bismillah, lupa dia, itu dianggap halal. Ya. Karena itu sunnah saja bukan wajib. Nah, ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim disebut anna unasun qalu, sebahagian orang berkata, sahabat berkata, ya Rasulullah, ada satu kaum dari orang Arab Badui datang ke kami bawa daging kurban. Kami enggak tahu apakah mereka baca bismillah atau tidak pada sembelihan itu. Nabi pun mengatakan, sebutlah nama Allah dan makanlah. Jadi walaupun mereka enggak baca bismillah, waktu makan itu kita baca bismillah, itu sudah mencukupi. Ini juga dikiaskan dengan halalnya sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu kan kalau mereka nyembelih belum tentu baca bismillah kan.
Kayak disebut dalam hadis ini, makan dalam Al-Quran disebut makan ahli kitab itu halal bagi kamu. Ini juga dikiaskan oleh mazhab Syafi'i bahwa membaca bismillah itu termasuk bagian dari sunnah saja, tidak wajib. Ya. Itu termasuk hal yang penting. Dan yang terakhir, ada hal yang penting lagi menurut saya, yang sering menjadi pertanyaan umat kita di pasar-pasar, boleh nggak kita memakan daging kurban kita? Kalau daging kurban kita itu, kurbannya kurban najar ya, kalau dinajarkan jadi wajib. Kalau najar tak boleh kita makan, semuanya untuk orang lain gitu. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, sunnah kifayah seperti tadi, itu boleh kita makan. Ya. Kalau korban najar itu seperti memerdekakan budak. Ya. Kalau udah kita lepas sudah nggak boleh lagi gitu. Kata ulama Syafi'iyah begitu. Ya. Sedangkan kurban yang sunnah itu boleh kita makan sebagian, tapi tak boleh dijual korbannya itu. Ya. Dalam hal menyimpan hewan korban pun nanti sebagian ada ulama berbeda pendapat. Ada yang membatasi tidak boleh disimpan sampai berapa hari misalnya kan, harus dihabiskan. Kadang-kadang ada orang karena bagiannya banyak, kurban itu disimpannya sampai 3 bulan. Ada yang melarang itu tidak boleh. Kalau lebih harus sedekahkan gitu kan, karena itu kurban. Baik, sekiranya itu saja. Penjelasan-penjelasan tambahan hal-hal yang mungkin sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan baik. Amin. Bahwa kurban itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita pilih dari binatang-binatang yang bagus, ya. Lebih dari 1 tahun seperti tadi, usahakan giginya sudah berganti dengan gigi yang itu kan. Semakin bagus, otomatis semakin baik ibadah kita. Itu konsep dalam ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita bersama guru kita Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA. Kita bertemu kembali dalam kajian-kajian yang lain. Di Masjid Istiqlal ada kajian ba'da salat asar, ba'da maghrib, juga ceramah subuh. Kita dapat mengikutinya dari manapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti ta'lim-ta'lim, terutama dari Masjid Istiqlal. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami mohon maaf. Terima kasih kepada guru kita. Akhirul kalam, hadanallahu yakum ajma'in wa fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.